Halo guys, selamat datang kembali ya di channel Mike Item. Nah sekarang di depan saya ini sudah ada box, isinya adalah chainsaw dari Yasuka Indonesia. Ini adalah tipe YSK 6800 XT. Sorry soalnya saya tuh cari gunting, cari cutter, tidak nemu, adanya pisau ini. Jadi untuk membuka aja sebenarnya, untuk membuka paket. Jadi paket isinya apa saja dari Yasuka Indonesia ini. Jadi sekalian saya mau nunjukin pisaunya, keren kan? Oke, di sini ada isi paket, lihat. Ini ada barnya. Barnya di 22 inch 55 cm kalau diturunkan ke sentimeter, kelihatan. Nah, ini barnya. Nanti saya buka dulu yang ini. Jadi ternyata di dalam box ini masih ada box. Ini boxnya body mesin, jadi body chainsaw-nya. Di sini ada keterangan lengkap Yasuka, bahkan Oregon chains-nya, new lock design. Di sini baru ini desain lock desainnya untuk lebih aman. Ringan juga ininya handle, kemudian soft handle, jadi nyaman. Ini lebih bersahabat ya dengan tangan kita in case kita tidak pakai sarung tangan. Kemudian di sini ada keterangan lain juga seperti di kotak depan sebenarnya, tapi ini adalah kemasan utama. Nah, di sini ada detailnya guys tentang chainsaw ini. Seperti tertulis seperti ini. Kelihatan jelas ya. Kapasitas mesinnya 58 cc, daya maksimal 2,8 kW atau 3,8 HP, 1200 rotation per menit maksimal. Panjang bar, tipe karburator, kapasitas tangki, kapasitas oli, dan bahkan berat bersih. Nah, ini engine-nya ya, mesinnya. Ini fuel tanks. Di sini biasanya ada kunci-kunci untuk masang bar dan lain sebagainya. Duh. Keren nih, di satu bag khusus semua ada alat-alat yang dibutuhkan. Ini untuk masang bar nanti. Banyak produk lain tuh bahkan nggak ada bag seperti ini keren, ada bag. Jadi nggak akan kemana-mana, nggak akan kececer. Rantainya menggunakan Oregon. Ini juga dapat t-shirt guys, keren, dari Yasuka. Ada tulisannya, thank you, mantap. Buku panduan, jadi semua apa tentang mesin chainsaw Yasuka ini ada. Nah, ini engine-nya, warnanya seperti ini, orange dan hitam. Ada beberapa keterangan di sini, dan terutama yang saya mau kasih tahu ini adalah suara yang dihasilkan oleh chainsaw ini. Bahwa mesin ini, chainsaw ini menghasilkan suara seperti ini. Ini sangat bersahabat dengan telinga kita ya. Ini tidak terlalu kencang, dan memang produk-produk chainsaw juga sudah dibuat tuh dengan pertimbangan kesehatan kita, dalam arti tidak bikin telinga sakit. Makanya selalu dicantumkan berapa desibel suara yang dihasilkan. Ini ada tipenya berapa, tipe ini. Sorry saya balik. Seperti ini. Jadi ada
petunjuk-petunjuk lah. Ini ada kode-kode di sini. Max speed 1200 rpm. Jadi kecepatan maksimalnya 1200 putaran per menit, rotation per menit itu. Ada bar dan segala macam seperti tadi di depan sudah saya sampaikan. Tapi ini ada satu saya mau tunjukin, kapasitas oil tank. Jadi ini berapa? 260 ml. Nah ini juga saya mau kasih tunjuk, di sini ada peringatan, ada pesan. Jangan, never use pure gasoline. Jangan pernah menggunakan ini bensin doang guys, maksudnya. Jadi harus dicampur ya, namanya juga chainsaw. Kemudian gunakan gasoline, jadi bensinnya dengan 2 tak oli spesial 2 tak. Jadi bukan yang lain ya, yang 2 tak. Perbandingannya nomor 3, perbandingan bensin dan olinya, rasionya seperti ini, 25:1. Keren sih ini yang pasti. Secara visual kesan pertama ini keren, maco ya warnanya, hitam, orange, dipegang enak. Tapi nanti kita pasang dulu, baru nanti kita tes, kita coba, kita gunakan untuk kayu-kayu yang berbeda. Tapi nanti kita pasang dulu ya. Inilah wujud atau penampakan dari chainsaw Yasuka YSK 6800 XT. Jadi terlihat maco banget guys, jadi keren banget. Kombinasi warna orange dan hitamnya keren banget. Ini saya detailin di bagian engine-nya. Jadi kelihatan banget ya, gagah banget ini, keren banget. Apalagi di barnya juga hitam, ada tulisan Yasuka. Saya oke banget sih dengan warna-warna seperti ini, keren banget, cowok banget lah. Memang sekilas kalau kita lihat chainsaw ini terlihat ramping ya. Saya tidak bilang kecil, tapi ramping. Dan memang kebetulan ini barnya kan bar cuma 20 inch atau 55 cm. Tapi memang secara look, kesan awalnya ini saya terlihat, menurut saya ini terlihat ramping. Tapi saya selalu meyakini, saya sangat meyakini bahwa setiap produk itu punya konsep masing-masing, punya desain masing-masing yang ada fungsinya. Jadi contoh Yasuka YSK 6800 ini saya yakin sekali juga dibuat based on konsep yang luar biasa. Saya bisa katakan bahwa dengan melihat desain yang compact atau ramping seperti ini, chainsaw Yasuka ini akan sangat mudah digunakan, akan sangat nyaman. Karena kerja kayu ini kan, kerja potong kayu ini kan kerja yang banyak gerakan, banyak pindah sana sini dan lain sebagainya. Jadi dengan desain yang compact seperti ini, saya yakin sekali akan sangat nyaman bagi penggunanya. Saya belum menggunakan, tapi itu kesan awal saya. Ini sekalian saya bikinkan gambar dari sisi sebelahnya. Seperti ini penampakan chainsaw Yasuka dari sisi sebelah kiri. Kalau kita pakai menghadap ke depan gitu ya, ini sisi sebelah kiri. Ini agak saya miringkan supaya kelihatan sekali bentuknya. Nah setelah ini saya akan rekam tes suaranya, karena di sini dinyatakan ya dia 113 desibel. LWA itu kalau nggak salah low wave audio. Jadi setelah ini saya akan coba hidupkan untuk pertama kalinya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, ini sudah saya isi dengan bensin dengan campuran oli seperti disarankan, seperti tertulis di sini. Nah ini akan saya hidupkan untuk pertama kalinya untuk merasakan, jadi mendengarkan dan juga kesan awal saya tentang suara dari chainsaw Yasuka ini. Karena di sini dinyatakan ini adalah LWA
low wave audio, artinya bersahabat, tidak terlalu kencang, tidak bikin sakit telinga dan lain sebagainya. Dan desibelnya bahkan ditulis 1113 desibel. Jadi kalau menurut saya ini sangat bersahabat dengan telinga kita. Karena sebagai gambaran, saya sendiri suka main kayu. Misalnya contoh adalah saya sangat sering mengukur desibel kayu, terutama kayu yang dibuat kentongan. Di kampung kami ini banyak sekali kentongan dan kami pernah membuat ratusan kentongan. Desibelnya semua kami cek. Ketika desibel sangat tinggi, misalnya 115 ke atas atau sampai 120, itu sakit banget ke telinga. Memang itu kalau untuk konteks kentongan itu kan kita butuh gemontang, butuh suaranya kemana-mana, ke seluruh penjuru kampung, butuh desibel tinggi. Tapi di alat seperti ini tidak butuh desibel tinggi karena harus lebih bersahabat dengan penggunanya. Nah, ini dinyatakan di sini hanya 113 desibel. Tapi saya ingin rasakan, saya ingin dengar langsung. Suka ini. Saya pakai tripod karena nggak ada yang bantuin untuk syuting kali ini. Adik saya banyak acara keluarga keluar kota, jadi saya di kampung sendirian. Semoga kelihatan di gambar dan kedengar dengan baik. Saya pakai GoPro, jarak dengan Censo sekarang sekitar 50 cm ini, jarak dengan engine ini. Kita dengar ya suaranya Yasuka 6800 XT ini. Semoga tidak berubah framenya. Nah, tadi itu suara asli dari Censo Yasuka 6800 XT ini. Itu real sound, tidak saya edit, tidak saya lebihin, tidak saya kurangin. Jadi ketika saya edit, saya masukkan ke aplikasi editing khusus untuk suara tadi, saya tidak rubah sedikit pun. Dan kesan saya mendengarkan suara Censo Yasuka ini sangat bersahabat, sangat ear friendly, jadi sangat bersahabat dengan telinga kita. Jadi memang benar dia LWA dan 113 desibel ini. Karena kalau sebuah sumber suara itu desibelnya tinggi, itu sejak awal saja sudah kita rasa sakit di telinga, agak nggak enak begitu, ada wave yang bikin telinga tuh nggak nyaman. Nah, itu udah tanda bahwa sumber suara itu sangat kencang. Tapi ini saya tadi juga sudah hidupkan, coba gas-gas, itu tidak masalah. Dan saya bicara apa adanya. Saya bicara apa adanya bahwa suara Censo ini sangat bersahabat. Jadi memang betul-betul LWA dan 113 desibel. Karena kalau lebih dari ini, saya bisa pastikan, saya bisa rasa bahwa itu desibelnya tinggi. Tapi ini tidak. Jadi memang benar seperti dinyatakan di stiker yang tertempel di engine ini. Nah, sekarang setelah ini saya akan coba gunakan
untuk memotong beberapa kayu. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa karena sekarang ini bukan musim tebang, juga sudah musim penghujan, sudah musim tanam, kami ini tidak ada penebangan secara masif. Karena kalau di kampung kami, kalau sudah lahan ditanami, hampir tidak ada penebangan kayu atau pohon skala besar. Jadi saya akan coba setelah iklan lewat ini. Ini di halaman belakang nih emang sebelahnya jalan, selalu lalu lalang kendaraan. Oke, kita lanjut. Jadi karena tidak ada penebangan secara massal untuk musim ini sudah saya rekam di ujung Desember video ini. Jadi kami kalau di daerah kami nih kalau sudah ditanami kebun, hampir tidak ada penebangan pohon besar-besar gitu, tidak ada, karena robohnya akan merusak tanaman masyarakat. Jadi saya akan coba nanti tes chainsaw ini dengan kayu yang ada sekarang di rumah. Ada beberapa kayu yang potong kayu, nanti saya akan coba. Tapi sekali lagi saya mohon maaf guys, ini videonya mungkin tidak beraturan karena syutingnya sendirian, jadi tidak mudah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena saya akan memeragakan chainsaw Yasuka ini dengan stok kayu yang ada saat ini. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa karena musim penghujan dan musim awal tanam ini kami tidak ada kerja kayu skala besar, jadi saya akan mencoba menggunakan chainsaw Yasuka ini di kayu yang ada. Nah, di depan saya sekarang sudah ada satu dongklak, yaitu bagian pangkal sebuah pohon. Yang sebelah kiri ini adalah dongklak sono keling, dan kemudian ini ada satu potong kayu nangka yang sangat tua. Kami menyebutnya kayu nangka yang ngurak, jadi sudah full galih, jadi atau sebagian besar sudah sangat galih, jadi ini sangat keras. Dan kenapa saya menggunakan atau memilih dua bahan ini? Sono keling adalah salah satu kayu terkeras di dunia, dan kemudian kayu nangka yang tua dan apalagi mati ngurak. Kayu nangka ini kan punya serat yang melintir, tidak straight, dia tidak lurus, jadi bukan perkara mudah sebenarnya memotong kayu nangka. Artinya sebuah alat ketika dicoba untuk memotong kayu seperti ini dan kemudian bisa perform dengan baik, itu sudah suatu poin yang luar biasa. Memang banyak kayu lain yang sangat keras, contoh misalnya kayu rambutan yang sudah kering itu luar biasa keras dan seratnya juga melintir. Juga ada kayu jambu air. Kayu jambu air yang kering itu ngeri juga, itu kalau dipotong itu keras sekali. Tapi kalau kayu jati, mahoni, apalagi sengon seperti itu kategorinya nggak keras-keras banget lah itu. Jadi gampang lah itu gitu. Jadi maksud saya pemilihan bahan ini walaupun sedikit itu juga tidak asal. Ini kayu yang tidak main-main kerasnya. Artinya kualitas alat itu benar-benar teruji ketika memotong kayu-kayu yang seperti ini, yang unik seperti ini. Ini bukan kayu yang biasa.
Ini hasil potongan kayu sono keling. Ini adalah salah satu kayu terkeras di dunia. Jadi tidak mudah untuk memotong seperti ini. Kalau alat yang kita gunakan juga tidak perform. Nah, ini bukti langsung ya, bahwa chainsaw ini juga mudah digunakan dan suaranya juga sangat friendly. Dan yang pasti handlingnya enak karena berat chainsaw Yasuka ini kan hanya 8 kg. Jadi lihat ini. Ini padahal keras banget. Kayu sono keling ini keras banget, rosewood kan. Apalagi dongklak yang ini kan bekas batang yang tertanam di bawah tanah. Jadi dibongkar, kita gali gitu, baru kita angkat, baru kita naikkan. Artinya tingkat kekerasannya jauh dibandingkan batang yang berdiri di atas tanah. Ini sengaja saya cacah, nggak apa-apa dah. Ini kayu yang bukan sembarang kayu sebenarnya, walaupun dongklak ini, tapi kelihatan tadi sebentar saja dan juga enak. Saya bukan tukang kayu yang ibarat kata 7 kali 24 jam gitu, ataupun yang sehari-hari kerja kayu, tapi memakai Yasuka 6800 XT ini tetap nyaman untuk saya yang ibaratnya tukang jadi-jadian ya, tukang kayu jadi-jadian. Artinya produk ini juga saya yakin nyaman digunakan oleh semuanya, siapapun itu yang butuh alat yang untuk potong kayu tapi sesekali, dan pastinya juga apalagi untuk yang kerja kayu untuk hari-hari, dalam arti memang tukang tebang kayu ataupun pemotongan kayu untuk lahan yang skala besar, skala luas begitu, tukang kerja kayu yang trek-trekan istilahnya sehari potong, saya yakin juga ini juga mudah digunakan karena ringan. Artinya untuk pergerakan tukang yang nyenso atau orang yang nyenso itu tidak melelahkan, tidak gampang lelah, tidak gampang capek, terutama di bagian pinggang. Jadi ini saya coba potong tadi jadi 2, kemudian tambah bonus 1 lagi. Nah seperti ini hasilnya, dan tetap enak. Jadi walaupun kayu ini kayu yang sangat keras dengan serat melintir, itu apa ya, tetap nyaman digunakan dan performnya luar biasa. Powernya enak, cukup, handlingnya juga enak, jadi tidak masalah. Dalam arti kesan awal pertama saya menggunakan Yasuka 6800 XT ini bisa dipakai kerja gitu loh, mau kita yang sesekali chainsaw dan apalagi yang masif, jadi tidak perlu khawatir. Oke guys, tadi sudah saya coba sedikit untuk memotong kayu nangka dan kayu sono keling. Memang masih skala kecil, jadi bukan pemotongan yang masif, jumlah yang besar, satu truk misalnya, satu kebun misalnya, bukan. Tapi di sini justru saya ingin menyampaikan kesan awal saya
penggunaan chainsaw ini. Nyaman digunakan, ringan, power juga, rantainya juga apalagi Oregon juga sangat tajam, suaranya bersahabat. Jadi saya yakin sekali ini sangat nyaman digunakan untuk kerja kayu dimanapun dan untuk apapun, dalam arti kerja kayu yang skala besar, skala kecil, sesekali begitu, akan sangat bisa dimaksimalkan. Tapi karena ini baru pengujian awal, karena emang faktor tidak ada tebangan skala masif, saya akan lanjutkan video ini nanti ketika sudah ada musim tebang, supaya dapat view, dapat pandangan yang lebih tepat gitu ya, karena menyeluruh, karena lebih masif penggunaannya, artinya seharian penuh bisa motong, dan kemudian kayunya bisa sangat beragam. Artinya kesan ataupun penilaian saya tentang chainsaw ini juga bisa lebih baik, karena banyak variabel, banyak faktor yang bisa saya nilai. Tapi sementara, walaupun hanya memotong sedikit, saya bisa pastikan bahwa chainsaw Yasuka 6800 XT ini nyaman digunakan, ringan, tajam, suaranya juga bersahabat. Jadi kesimpulannya adalah chainsaw Yasuka 6800 XT ini salah satu produk yang menurut saya recommended. Jadi teman-teman siapapun yang butuh alat chainsaw tapi yang tidak terlalu besar, juga dengan kualitas sangat baik dan juga harganya sangat terjangkau, saya sangat menyarankan untuk menggunakan chainsaw ini. Dan apalagi jujur ini looknya keren banget. Dan yang pasti terima kasih sudah menonton channel yang sederhana ini. Videonya juga sederhana, pengambilan gambarnya juga aduh nggak karuan karena sendirian saya. Kita berjumpa lagi di video yang lainnya, dan saya pastikan nanti chainsaw Yasuka ini akan saya uji lagi ketika musimnya sudah tiba. Terima kasih sudah menonton. Berkah dalam Gusti.